Malam ini Abah lagi berkunjung di tempatnya Mas Reo nih, wih, Reptile Independence. Malam Mas Reo, Halo, apa tuh yang dipegang Mas? ini ular retik, Retik, warnanya putih. ular siluman. Jangan-jangan siluman. Mas Reo, sejak kapan Mas pelihara reptil ini? Sejak apa tuh namanya? Sejak kecil sih, karena sering diajak sama orang tua mancing, terus nemu ular. Nah sejak itu nih aku suka sama reptil. Oke, yang di pangku ini apa Mas? Ini yang biasa disebut orang-orang tokek batu ini mas. Tokek batu. Yang katanya harganya miliaran itu loh mas. Ini nggak gigit seperti ini Mas? Enggak, ini kadal tegu dari Argentina. Tegu dari Argentina. Saya boleh pegang ya Mas ya? Boleh, Nggak gigit ya? enggak aman. Ih, kulitnya kasar. Ini yang orang-orang sering bilang kalau ular putih, ular siluman tuh ya ini bentuknya nih kayak gini nih. Ini masih ukuran baby nih, Ini bisa gede lagi. maksimal ukuran besarnya seberapa nih Mas? Ini kan ular retik, jadi bisa sampai berapa ya? 9 meter kalau di alam. Ini hasil alam atau Bukan. breeding atau seperti apa Mas? Ini hasil breeding kalau ini. Oh, hasil breeding ya. Wih, mantap. Tadi saya lihat di depan itu ada beberapa piala Mas. Event-event apa aja yang pernah diikut? Eventnya banyak sih mas. Jadi tiap kali ada lomba ya, saya usahakan pasti datang kalau ada kesempatan. Gitu. Wih, ini koleksinya Mas Reo ya. Saya dengar ada punya kadal cabang juga Mas. Itu kan orang-orang sering bilang kalau kadal cabang itu Ya mistis. dibuat mistis, dibuat pesugihan, biar Iya. jualannya laris dan segala macam. Mana sih Mas kadal cabang tuh seperti apa sih? Ini di sini. Oh itu ya. Saya ambil atau gimana? Oke, ini kadal cabangnya nih. Wah cabangnya nggak kelihatan ketutupan. Wih, ini nih yang namanya kadal cabang untuk pesugihan. Konon katanya semakin banyak cabangnya itu semakin buat penglaris semakin ampuh. Ini kebetulan punya Mas Rio cabangnya 2. Wih, asli ya. Cabang 4 itu. 4. Cuman 2-nya kecil tuh. Coba diangkat dikit. Oh, ini ya Mas ya. Nah, ya itu bagian bawahnya. Nah, Wih, mantap. Wih, cabang 4. Nah, selain kadal kebon tadi, ternyata ada juga kadal salak asli Sulawesi nih, Mas ya. ya. Asli Sulawesi yang juga ternyata bercabang. Wih, Mas Rio ini ternyata kolektor yang antik-antik ini. Kalau kadal salak ini cabangnya 2 ya ini Mas Rio ya. Cabangnya 2. Cabangnya 2, sisiknya seperti salak ya, makanya dinamakan kadal salak. Sisik, wih, Kasar kasar sisiknya. sisiknya. Sisiknya kasar, sama seperti kalau kita pegang salak. Pantesan namanya kadal salak. Ini makannya apa nih Mas Rio? Ini makanya serangga. Sama ya, Jangkrik. berarti seperti kadal kebon tadi Sama. makannya sama-sama Ya. serangganya ya. Sama, cuman habitatnya yang beda. Oke. Ini kenapa ada airnya, Mas? Ya karena di alam liar habitatnya itu suka di yang lembab-lembab gitu. Wih, Makanya ada ikan cupangnya juga. Ini makanannya atau gimana, Mas? bukan, itu kan biasanya kalau nggak dikasih cupang tuh ada jentik-jentik nyamuk. Oh, jadi supaya nggak ada jentik nyamuk, itu kita kasih ikan cupang. Bisa ikan cupang, ikan gupi gitu ya, Mas ya. Ikan kecil-kecil. Oke, oh itu triknya. Nah, selain kadal salak tadi, ada juga nih kadal yang warnanya hijau. Kadal hijau ini namanya apa, Mas? Apa ya namanya ya? Kadal pohon hijau sih aku. Cuman ada nama ininya, lupa aku namanya. Ini kadal pohon, Mas, aslinya, Ya Mas. itu kadal pohon. Ih, ada kadal di pohon. Berarti bisa manjat dia ini, Mas. Oh jago itu. Oh, jago manjat ya. Oh, ini bentuknya kadalnya. Hampir mirip seperti kadal kebon ya, Mas ya. Cuman kalau kadal kebon dia nggak bisa manjat pohon ya. Bisa, cuman jarang ditemukan di pohon. Kalau ini kan emang bener-bener kadal pohon. Oh, kalau yang ini ditemukan di pohon ya, malah jarang ditemukan di bawah ya. Ya.
Jadi makannya apa juga mas? Sama? Sama-sama serangganya ya. Wih, ini apa nih mas loncat-loncat ini? Sugar glider. Oh, ini sugar glider. Oh, ini yang namanya tupai terbang itu bukan mas? Bukan, beda. Tupai terbang ada lagi. Oh, beda ya. Ini bukan tupai terbang nih ternyata. Bentuknya hampir mirip nah itu. Ini kalau loncat kan dia bisa yang katanya seperti melayang-layang itu mas? Ya, orang bilang dia bisa terbang, tapi sebenarnya bukan terbang sih. Dia lompat dari ketinggian, terus bisa lompat dari pohon satu ke pohon satunya lagi kayak gitu. Cuman dia bukan terbang sih. Oke, makannya apa ini mas? Sugar glider seperti ini? Sama jangkrik semua. Jadi tak samain hewanku, tak samain semuanya. Semuanya makan jangkrik ya? Iya, makan serangga. Cuman kalau untuk sugar glider ada tambahan makanan lain sih, kayak buah-buahan sama ini bubur sun. Oh, pantesan ini kok ada backsoundnya suara jangkrik ya? Iya, itu buat makannya itu. Wah, yang ini nih apa ini mas? Itu karpet jaguar. Nah, Mas Rio ini selain punya beberapa koleksi reptil, mamalia, unggas, Mas Rio juga terkenal sering netesin telur ya. Ini memang telurnya dari breeding atau dari alam dapat ular yang hamil atau seperti apa, Mas? Kalau yang ini dari alam. Dari alam Ya. kebetulan dapat ular yang hamil terus bertelur di sini gitu ya, Mas ya. Ada juga sebagian hasil breeding. Ada juga yang hasil breeding ya. Ini apa ini Mas yang habis netes ini, Mas? Ini Ular ular apa ini? jali, ular tikus biasa ditemuin di sawah-sawah itu. Ular tikus ya. Ya, Ini kebetulan telurnya ada berapa Mas? Kok di sini cuma satu ini? yang lain udah pada dilepas. Ini sisa terakhir. Oh, ini sisa netas terakhir ya. Ya. Tadinya ada berapa telur Mas? Ada sekitar 9 telur. Ada 9 telur. Jadi ini telurnya ular ya. Telurnya ular itu kalau netas akan sobek seperti ini untuk jalan keluarnya. Ini ada medianya sama seperti media gecko ini ya. Apa namanya? Vermiculite itu ya Mas ya. Iya. Kalau baru netas gini makannya apa ini Mas? Itu makanannya cicak. Makannya cicak. Nah, ini nih beberapa telur-telur hasil tetasannya Mas Rio nih, cangkang-cangkang yang sudah menetas semua. Ini segini banyaknya kan, keren kan? Yang besar-besar ini pasti ular yang besar tadi Mas ya, retik itu ya. Tadi ya. Wih, ada penjaganya nih, tarantula. Serem. Wih, ini kita lihat kura-kura lagi makan ya. Ini kura-kura jenis apa aja nih Mas Rio? Tuh yang 3 ekor kecil-kecil tuh kura-kura sulcata. Kura sulcata ya. Kura darat terbesar nomor 3, Pak. Kura darat terbesar nomor 3. Ya. Keren. Kalau yang ini Mas, yang ukuran yang agak besar ini? Gede itu kura-kura namanya Testudo Creek. Tuh, kura-kura tuh bukannya makannya sayur ya Mas? Sayur juga sama sih. Sayur kadang-kadang ini kasih sayur. Dan ini apa ini Mas? Kok kayak peletnya ikan gini ya? Ya, itu pelet khusus buat kura, Pak. Oh, pelet khusus untuk kura ya. Ini kayak menonjol-menonjol gitu nih. Emang motifnya seperti ini Mas ya? Iya, Kayak ada piramiding. Oh, oke. Kalau yang ini kan enggak nih, ini halus nih. Beda, Kalau yang ini ada beda ini soalnya. beda jenis ya. Ya. Ih, keren. Untuk pasaran kecil segini berapa sih Mas kalau mau pengen beli? Ini udah nggak kecil sih. Udah lumayan gede juga. Oh, ini udah lumayan besar Kalau ya. kecil itu sekitar 5 cm, itu sekitar 2,5 jutaan lah. Sekitar 2,5-an ya, 5 cm ya. Padahal ini bisa besar banget kan ini ya Mas ya? Bisa besar banget. Ih, Ini bisa buat investasi juga sih. bisa buat Semakin investasi. gede semakin mahal soalnya. Semakin besar semakin mahal. Mantap.
Mas Rio, ini kalau ada teman-teman para hobis, para pecinta satwa, pecinta reptil yang ingin sharing, ingin tanya-tanya seputar reptil, ini kalau pengen tahu hubungi Mas Rio kemana nih Mas Rio? Ini kebetulan saya ada channel YouTube ya, Pak. Ada channel Namanya YouTube ya? Reu Reptil Independent. Nah, di situ banyak sekali saya mengulas tentang satwa terutama reptil sih. Jadi diintip aja di situ, nanti komen juga di situ. Oke, kalau gitu. Makasih Mas Rio. Ya, Selamat siap. malam. Malam.